Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, taufik, hidayah yang telah kita peroleh pada hari ini, sehingga pada bulan suci yang sangat mulia, yang sangat kita nanti-nantikan ini, kita kesemuanya masih bisa melaksanakan puasa Ramadan, masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat dan salam kita hadirkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat pilihan dan umat-umat yang komitmen menjalankan daripada segala ajaran-ajaran beliau, sehingga kita sangat berharap kiranya kita termasuk orang-orang dapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang fidyah dan qadha puasa terhadap wanita muslimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafiri shaum wa syatara shalah wa 'anil jabala wal murdi'is shaum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada para musafir, begitu juga kepada ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang mengandung, dan juga kepada ibu-ibu yang sedang menyusui. Apakah yang dimaksud dengan qadha? Qadha adalah mengganti puasa bulan Ramadan yang tertinggal, yang disebabkan mungkin dia haid, mungkin nifas, mungkin sakit, mungkin musafir, dan juga mungkin dia sedang hamil, mengandung, ataupun melahirkan. Tapi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita hanya batasi pada wanita yang hamil dan wanita yang sedang menyusui atau yang punya anak bayi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapulakah itu fidyah? Fidyah adalah denda yang diberikan seseorang karena meninggalkan puasa wajib. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan makan fakir miskin sebanyak yang ia tinggalkan puasanya. Kenapa sampai ada qadha dan fidyah? Qadha itu artinya mengganti. Kenapa sampai ada itu? Karena bagi ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui, boleh dia meninggalkan puasanya kalau dikhawatirkan nanti akan mengganggu kepada kesehatan si ibu atau mengganggu kepada kesehatan si anak. Sehingga bolehlah si ibu yang sedang hamil atau yang sedang punya bayi itu tadi, yang melahirkan itu tadi, membuka puasanya. Tapi kalau memang mampunya seorang ibu yang hamil dan melahirkan tadi itu berpuasa, maka itu akan lebih baik jika memang kita mengetahuinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini para ulama kita yang terdiri dari 4 mazhab, mereka memberikan pendapatnya. Tentunya pendapat itu adalah merupakan pendapat yang akurat, yang sudah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Mereka memberikan pendapatnya itu sudah dibahas sejauh mungkin dengan beberapa para sahabat mereka.
Kalau Imam Maliki dan Syafi'i mengatakan seseorang itu wajib mengqadha puasanya, kemudian di samping wajib mengqadha puasanya sebanyak yang ia tinggalkan, dia juga wajib membayar fidyah kalau yang dikhawatirkannya itu hanya kesehatan bayinya atau kesehatan janin yang dalam kandungannya itu yang akan terganggu, sementara kalau kesehatan si ibu tidak terganggu, maka kata mazhab Maliki dan Syafi'i ini wajib bayar fidyah. Kapankah fidyah itu harus ditunaikannya? Fidyah itu harus ditunaikannya pada hari itu juga, yaitu dengan memberi makan seorang fakir miskin. Kalau kita lihat dari berkembangnya ilmu, maka memberi makan fakir miskin itu kira-kira 1 mud. 1 mud itu kira-kira katanya itu 3/4 liter ya. 3/4 liter itu kalau kita kalkulasikan dengan uang mungkin sekitar 10 sampai 15 ribu. Berarti bagi wanita yang tidak puasa menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, dikarenakan hanya dikhawatirkan terganggu kesehatan janin atau bayinya saja, maka dia bayar fidyah, berarti sekitar 10 atau 15 ribu dia harus berikan makan kepada fakir miskin. Boleh pada hari itu dan boleh juga nanti dia satukan. Berapa hari dia yang tertinggal, katakanlah mungkin dia ada 5 atau 10 hari, maka kalikanlah 10 atau 15 ribu. Maka dia kalau dia 15 ribu, apalagi dia orang kaya ya, yang udah biasa makan mewah, kalau bisa berlebih diberi nggak apa-apa juga ya. Itu kan hanya patokan daripada minimal 15 ribu kali 10 hari 150 ribu yang dia tidak berpuasa, berarti ada 10 hari. Itu yang akan dia bayarkan kepada fakir miskin. Nah, sementara pendapat dari Imam Hanafi dan Hambali, kalau si ibu ketika itu tidak berpuasa, baik dia itu yang dikhawatirkan hanya kesehatan bayinya saja, itu dia si ibu hanya wajib membayar qadha, mengganti puasanya, tapi tidak harus membayar fidyah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terserah kita yang mana yang mau kita pilih, menurut mazhab yang mana. Karena para ulama itu juga, mereka itu sudah semampunya itu untuk menyampaikan. Silahkan saja mana yang mau diikut. Tapi kalau kita lihat, kita di Indonesia ini, kita lebih dominan mengikut kepada mazhab Syafi'i. Kalau kita mengikut kepada mazhab Syafi'i, maka silahkanlah pada ibu-ibu kalau memang meninggalkan puasa diakibatkan karena memang khawatir akan janinnya akan terganggu atau bayinya akan terganggu, maka silahkan dibayar fidyah. Berikutnya, bagaimanakah dan kapankah harus diqadha puasa yang tertinggal? Dianjurkan puasa yang tertinggal itu dianjurkan secepatnya, akan lebih baik kalau dibayar nantinya itu bulan Syawal. Tapi begitu pun kalau nggak mampu di hari-hari lain. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya sampaikan niatnya saja. Niatnya nawaitu shauma ghadin an qada'in fardhu syahr Ramadan lillahi ta'ala. Ketika dia bayar di hari lain. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf andaikan barangkali penyampaian saya ini masih banyak kekurangan kehilafan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.